Shalom, haleluya. Kita berjumpa dalam renungan awal minggu ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh tetap ada semua anugerah Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami pagi hari ini, pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Minggu lalu, Senin yang lalu, saya bicara bahwa lawatan Tuhan, kebangunan rohani, mujizat terjadi di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah gereja, di dalam kehidupan kita, tidak dipengaruhi oleh pengkhotbahnya, tidak dipengaruhi oleh pembicaranya, ya. Tapi oleh karena apa? Oleh karena si pendengar, orang-orang yang mendengar percaya kepada firman yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan seringkali saya menemukan ada beberapa orang yang lebih nyaman dilayani atau konsultasi, minta didoakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang lain ketimbang kepada saya sebagai seorang gembala. Padahal saya percaya setiap gembala, setiap hamba Tuhan itu diperlengkapi dengan banyak hal, ya, untuk bisa melayani umatnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau mereka lebih senang didoakan oleh hamba Tuhan yang lain, karena mereka mungkin percaya hamba Tuhan tersebut lebih punya karunia untuk menyembuhkan. Hamba Tuhan tersebut punya karunia penglihatan. Hamba Tuhan tersebut punya karunia nubuatan, pesan-pesan profetik. Tapi saya melihat orang-orang yang tidak bisa menaruh percaya imannya, ya, kepada Tuhan melalui gembalanya, melalui hamba Tuhannya. Saya melihat mereka pun tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya bisa berikan. Tapi saya juga melihat orang-orang yang begitu cinta saya, orang-orang yang jemaat yang begitu sayang dengan saya, jemaat yang begitu percaya kepada pelayanan saya melihat mereka pun diberkati. Ya, mereka yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang punya masalah dilepaskan melalui, ya, pelayanan saya. Jadi saya nggak masalah kalau ada banyak orang atau ada beberapa anggota jemaat saya yang tidak percaya kepada saya sebagai gembala, bahwa saya juga bisa menjadi saluran berkat kepada mereka. Nah, kisah ini, ya, apa yang saya alami tidak jauh berbeda, ya, yang terjadi dalam Injil Markus pasal yang ke-6 yang hari Senin lalu saya singgung, ya. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Dikatakan begini: kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ya, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Perhatikan, awalnya mereka takjub, tapi kemudian mereka menilai secara jasmani. Ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Ya, sampai akhirnya dalam ayat yang kelima dikatakan, ia, Yesus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi yang menyebabkan mereka tidak mengalami mujizat, yang menyebabkan Yesus tidak bisa mengadakan mujizat, karena ketidakpercayaan, ya, orang-orang yang di Nazaret. Karena di kampung halaman mereka kenal, ini anaknya Mang Ucup, ya, Mang Ucup dan, ya, Ibu Maria. Loh, kok tiba-tiba dia datang dengan rambut gondrong, ya. Tiba-tiba dia mengaku bahwa dia utusan Tuhan. Sampai dia mengaku roh Allah ada dalamku. Aduh, mereka merasa, ya, tidak bisa terima kondisi tersebut. Mereka kenal Yesus anak tukang kayu. Mungkin ada di antara mereka adalah teman-teman sepermainan Yesus masa kecil, sehingga mereka tidak percaya. Banyak orang tidak bisa mengalami mujizat Tuhan, bukan Tuhan tidak bisa mengadakan mujizat, tapi karena mereka tidak percaya
ya akan ya mujizat yang Tuhan bisa lakukan melalui hamba Tuhan. Oh, ini hamba Tuhannya ya kurang, ya mungkin bilang kata kurang pintar khotbah. Hamba Tuhan ini kudet. Hamba Tuhan ini kurang ganteng, mungkin begitu. Ya, hamba Tuhan ini nggak punya karunia penglihatan, nggak punya karunia penyembuhan. Ya, nggak ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Ya, saya ingin katakan selama kita memandang hamba Tuhan dari segi luarnya, segi fisiknya, saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan pernah mengalami mujizat dan tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan melalui hamba Tuhan tersebut. Karena saya melihat orang-orang yang cinta saya, orang-orang yang mempercayakan hidupnya, imannya ya kepada pelayanan saya melihat Tuhan pakai saya juga untuk memberkati mereka, dan mereka boleh juga mengalami mujizat Tuhan. Orang-orang di Nazaret ini adalah orang-orang yang temperamen, orang yang mudah marah, sehingga mereka tidak bisa menerima kehadiran Yesus di kota Nazaret. Sehingga Alkitab mencatatkan ya ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun ya di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya. Ya, hanya beberapa orang saja mengalami kesembuhan, tapi mujizat tidak terjadi atas mereka. Beda dengan ayatnya yang ayatnya ke-53 dari pasal yang sama, Injil Markus 6 ayatnya yang ke-53 ya. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ayat 54 sampai 56. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Perhatikan, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa. Di Nazaret Yesus ditolak. Di Nazaret mereka kenal Yesus sebagai manusia, ya, orang asli Nazaret, ya, dikenal Yesus anak tukang kayu, anak Yusuf dan Maria. Tetapi ketika Yesus mendarat di Genesaret berbeda, ya. Orang-orang di Genesaret mengenal Yesus segera, katakan segera mengenal Yesus. Mengenal Yesus bukan secara fisik, bukan secara manusia, bukan hanya dikenal sebagai anak tukang kayu, anak dari Yusuf dan Maria, anak dari kota Nazaret, tapi mereka melihat Yesus adalah pribadi yang selalu mengadakan mujizat. Banyak kabar yang mereka sudah dengar, mereka saksikan, sampai mereka katakan asal diizinkan menjamah jubahnya. Berarti ya orang di Genesaret ini pernah mendengar kisah seorang perempuan ya yang sakit pendarahan dan mengalami mujizat ketika dia menjamah jubah Yesus, sampai akhirnya orang Genesaret ini begitu percaya. Mereka meletakkan orang-orang di jalanan, di pasar, Yesus ke kota, ke desa, kemanapun Yesus berada selalu dikejar. Dan Alkitab mencatat banyak mujizat terjadi di kota Genesaret. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menentukan kita mengalami mujizat Tuhan adalah ketika kita percaya bahwa Allah sanggup memakai siapapun hamba Tuhan tersebut. Kalau di gereja saya ada pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Semua kita lihat bahwa mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk mengadakan mujizat melalui kehidupan mereka. Jangan mentang-mentang seorang pendeta junior, pendeta pembantu, lalu kita menganggap remeh. Termasuk saya percaya penatua, diaken,
juga bisa Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita, untuk mengadakan mujizat, untuk mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi sehebat apapun hamba Tuhan, kalau engkau lihat kejelekannya, keburukannya, engkau melihat fisiknya, engkau melihat kekurangannya, maka saya percaya kita tidak akan pernah melihat mujizat yang Tuhan bisa lakukan melalui hamba Tuhan tersebut. Tapi selama kita melihat bahwa ini adalah utusan Tuhan, ini adalah wakil Allah, ini adalah hamba Allah, ini adalah hamba Tuhan yang bisa Tuhan pakai juga untuk mengadakan mujizat. Saya percaya apa yang dialami di kota Genesaret juga kita alami dalam hidup kita, karena kita tidak melihat manusianya, manusia jasmani, tapi kita melihat manusia Allahnya, manusia yang luar biasa, yang di dalamnya Allah turut bekerja, di dalamnya roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, ketika kau berjumpa dengan hamba Tuhan, mau hamba Tuhan itu dari desa, dari pelosok daerah, mungkin kalau dicari di Google Map nggak ketemu itu tempat dia berada, nggak tercatat mungkin kotanya, daerahnya. Tapi ketika kita percaya melalui hamba Tuhan tersebut pun kita bisa diberkati, kita bisa mengalami mujizat. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru. Ampuni kami, seringkali kami memandang gembala kami, pendeta kami, hamba-hamba Tuhan, kami menganggap remeh, menganggap rendah. Tapi hari ini kami bertobat. Siapapun yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami, hamba-hamba Tuhan, entah dia berpendidikan tinggi, dia hanya seorang hamba Tuhan yang sekolah pendeta, mungkin sekolah penginjil yang hanya tanpa gelar, tapi kami percaya mereka juga dipakai Tuhan untuk memberkati hidup kami. Mereka yang dari desa, dari daerah terpencil, mereka juga dipakai Tuhan untuk bisa memberkati hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami tetap mempercayakan iman kami kepada Yesus, kepada Engkau ya Allah, dan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati hidup kami. Kami sepakat pada pagi hari ini demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci rezeki kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini terbuka berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Kita akan jumpa hari Kamis ini pukul 8.30, lalu hari Senin renungan awal minggu 8.30 pagi. Nah, kalau ada jatuh tanggal 1, itu akan menjadi renungan awal bulan, ya, renungan awal bulan setiap tanggal 1. Itu saja yang harus sampaikan. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat komen, buat like-nya, yang baru gabung subscribe, terima kasih, Tuhan berkati. Silakan di-share menjadi berkat bagi banyak anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati. Mujizat terjadi atas hidup kita sepanjang hari ini dan sepanjang pekan ini. Tetap semangat.